Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah wahyu, ada satu nama yang muncul sekali dalam Al-Quran, tapi meninggalkan misteri yang begitu dalam, Uzair. Dia bukan Musa, bukan Isa, tapi peranannya sangat besar. Uzair hidup setelah kehancuran Bani Israel, setelah Taurat hilang, setelah harapan padam, dan di saat semua menyerah, Allah memilih Uzair untuk menunjukkan satu pelajaran besar, bahwa hidup, mati, dan kebangkitan adalah perkara kecil baginya. Uzair diyakini hidup di masa setelah Bani Israel ditaklukkan oleh Babilonia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Yerusalem hancur. Baitul Maqdis terbakar. Taurat hilang. Kaum Yahudi terpencar dan kehilangan pegangan. Tidak tersisa satu orang pun yang hafal isi Taurat. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 259. Bani Israel hidup dalam keterasingan spiritual. Mereka masih percaya pada Tuhan, tapi kehilangan pedoman. Dalam keadaan inilah Uzair muncul. Ia dikenal sebagai seorang ulama, seorang yang saleh, dan ahli kitab. Suatu hari Uzair melakukan perjalanan melalui sebuah desa yang telah luluh lantak. Ia berdiri menatap reruntuhan tembok dan rumah yang roboh. Lalu ia berkata, "Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah kematiannya?" Surah Al-Baqarah ayat 259. Kalimat itu bukan bentuk keraguan, tapi perenungan seorang hamba yang ingin memahami kekuasaan Allah secara nyata. Lalu, Allah menjawab pertanyaan itu dengan cara yang luar biasa. Maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Surah Al-Baqarah ayat 259. Selama 100 tahun, tubuh Uzair ditidurkan. Waktu berhenti untuknya, tapi tidak untuk dunia. Ketika ia bangun, ia bertanya, "Berapa lama aku tertidur?" Allah menjawab, "Kamu telah tertidur selama 100 tahun." Misteri semakin dalam. Keledai yang dibangkitkan, Uzair melihat sekeliling. Bekalnya masih utuh, anggurnya segar. Tapi keledainya sudah menjadi tulang belulang yang tercerai-berai. Lalu Allah berfirman, "Lihatlah tulang belulang keledaimu, bagaimana kami menyusunnya dan melapisinya dengan daging." Uzair menyaksikan secara langsung. Tulang demi tulang menyatu, daging tumbuh, dan keledai itu hidup kembali. Uzair pun bersujud dan berkata, "Aku kini tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surah Al-Baqarah ayat 259, kembalinya Uzair ke kaumnya. Uzair kembali ke desanya, tapi semuanya telah berubah. Generasi telah berganti, tak ada yang mengenalnya. Namun, seorang budak perempuan tua, dahulu pelayan Uzair, mengenal suaranya dan gaya bicaranya. Untuk membuktikan dirinya, Uzair mulai menuliskan isi Taurat yang hilang dari hafalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya kagum. Taurat yang hilang pulih kembali. Uzair dianggap pahlawan. Namun disinilah letak kesalahan umat terdahulu, karena mereka sangat mengagungkan Uzair. Sebagian dari mereka berkata, "Uzair adalah anak Allah." Surah At-Taubah ayat 30. Ini adalah bentuk ghulu, berlebihan dalam memuliakan hamba Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, mereka menyamakan Uzair dengan Yesus dalam kedudukan sebagai anak Tuhan karena keistimewaannya dalam membangkitkan Taurat. Padahal Uzair hanyalah seorang hamba yang diuji dan ditugaskan. Kisah Uzair adalah pengingat bahwa Allah bisa menghidupkan yang telah mati kapan saja, bahwa kematian bukan akhir cerita dan kebangkitan itu nyata, dan bahwa berlebihan memuliakan manusia bisa menyeret kepada kesesatan. Uzair tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tidak pernah meminta disembah. Tapi umatnya salah memahami. Apakah kita hari ini juga berisiko melakukan kesalahan yang sama? Kita mencintai ulama, guru, tokoh agama, tapi jangan sampai kita memuliakan mereka melebihi batas. Kebenaran itu dari Allah, dan semua nabi, termasuk Uzair, hanyalah penyampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.